Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, menghormati kiai, asatidz, ustadzah, hingga Allah muliakan bapak ibu saudara sekalian. Segenap mohon khususipun takmir masjid Hidayatul Ummah Pakis dan Tangsal yang berbahagia dan bersama juga. Allah sareng-sareng kita awali memanjatkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat rahmat hidayah inayah. Alhamdulillah Allah sedaya saged kebahagiaan malih istiqomah menghadiri pengawasan BG rutin sing diadakan setiap dinten Rebo malam Kamis bertempat di Masjid Hidayatul Ummah. Tentu harapan kita sedaya mimpi ikhlasan istiqomahan pokoknya sedaya untuk menghadiri pengajian rutin pada malam hari ini. Mimpi sadar tentang dengan bisa meraih rahmat ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mimpi Allah terus paling keberkahan kepada kita semua. Mudah-mudahan kelancaran setiap urusan kita, baik urusan yang berkaitan dengan dunia, akhirat, dan tentu Australia berharap ibu-ibu panjenengan keluarga kita semua digolongkan sebagai manusia-manusia yang selamat bahagia di dunia akhirat. Amin. Kalau ini beliau Allah dilanjut malih. Kalau ini alhamdulillah kita telah menyelesaikan kewajiban yang keempat yang terhadap mayit, yaitu mendafn atau memakamkan. Malam kalau ini sempat dibahas keadaan-keadaan yang diperbolehkan mayit
itu dibongkar kembali kuburannya, digali kembali, ya, itu karena ada sesuatu. Contoh, sebelum dimandikan, kalau istri kubur itu boleh dibongkar. Terus jenazahnya tidak menghadap ke arah kiblat, kelalen, sing makamno kelalen. Nah, itu kalau belum berubah mayitnya, jenazahnya belum berubah, maka harus dibongkar, ya, dihadapkan ke arah. Bisa juga karena mayitnya membawa harta, entah itu kilono kayu emas, ono jam, larang, ikut terpendam, maka boleh menelan harta juga begitu. Mungkin diletakkan apa? Yakin sekarang emas, atau mungkin jenazahnya perempuan, ya, dalam keadaan hamil, ada kemungkinan ibunya masih hidup. Nah, itu boleh dibongkar lagi. Atau mungkin dimakamkan di pemakaman yang bukan tanahnya, jadi bukan tanahnya, tanah yang dia digawe makam. Nah, ini boleh dibongkar untuk dipindah. Dan masih banyak ya contoh-contohnya. Nah, itu pertemuan malam Kamis ya. Saat ini monggo dilanjutkan ahkamu takziah, hukum-hukum bertakziah. Takziah, takziah itu bahasa Arab yang sudah diindonesiakan. Tarif takziah, definisi takziah lughatan secara bahasa adalah at-tasawwur wa tasliyah. Ya, tasawwur itu apa ya, bersabar-sabar, ya, jadi menyampaikan kepada keluarga yang meninggal, sabar, ya, sing sabar, sing terima. Kemudian tasliyah dan juga menghibur, sebatas keluarga yang meninggal ini bisa terhibur. Karena orang kalau terkena musibah itu memang butuh nomor hiburan. Ya, tentu yang dimaksud hibur itu mungkin hibur ya, ajakan diskotik, baik ajakan ya, tempat-tempat karaoke dan sebagainya, modern. Jadi yang dimaksud menghibur di sini ya makin termiliki momen. Ini yang diantaranya adalah ya disampaikan bahwa hanya dengan sahabat yang serta dan sebagainya. Ini hiburan, ya, syar'an, secara syarat yang dimaksudkan bahasa atau sumber wa tasliyah. Wa syar'an, kalau secara agama, secara syariat, takziah itu adalah al-amru bis sabr. Al-amr bil sabr, perintah atau ya menyampaikanlah kepada sohib musibah itu yang bil sabr supaya bersabar. Walhamdu alaihi biwaqtil ajal, dan mendorong ya kepada keluarga almarhum itu ya, mendorong apa biwaqtil ajal, bahwa Allah SWT telah berjanji bagi mereka-mereka yang tertimpa musibah, kesusahan, tapi belum bersabar, ya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'dil minal jazaa, dan juga
mentakdir ya. Artinya mentakdir itu ya melarang supaya tidak mengeluh. Sebab mengeluh itu salah satu tanda tidak ridho. Kenapa? Jadi mengeluh, kayak ujian musibah mengeluh sambatan Allah. Tapi oleh nikmat nggak tahu sabar. Jadi diberi ujian oleh Allah, diberi musibah oleh Allah, katakan orang yang kita cintai dipanggil oleh Allah, katakan kepada Allah tinggal dunia. Ini musibah. Nah, panjenengan ya, ketika bertakziah itu diantaranya juga disampaikan ya, kepada suatu musibah sepantos nopo ojo ngeluh, ojo sabar, ya beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kata-kata awal dewi ini, oke, hampir setiap hari membaca Rabbi billahi Robba, Rabbi itu aku ridho billahi Allah Subhanahu wa Ta'ala Robba sebagai Tuhan. Terus saja ini Pak Guru saya ini panjenengan baca Rabbi itu billahi Robba bil Islam dinan bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ini sebenarnya bukan dzikir lisan. Jadi bukan dzikir lisan, tapi dzikir komitmen. Loh, kenapa? Kok dzikir komitmen? Karena dzikir ini diawali dengan kalimat Rabbi itu aku ridho. Ridho itu apa? Rela. Rela itu apa? Rela itu adalah sesuatu yang tanpa ada sanggahan, tanpa ada bantahan, tidak ada protes di dalam hati, tidak ada komplain. Jadi itu namanya itu rela. Rela Allah sebagai Tuhan. Nah, kalau rela Allah sebagai Tuhan, maka ketentuan dari Allah yang harus disikapi dengan itu. Kalau protes dalam hati, ya, tentu yang dimaksud di sini kesusahan karena kepaten atau apa? Ini dikembangkan kiranya. Kadang-kadang tak terima. Sampai orang sini mengeluh, warna mati. Oh, semua gak ada. Si mati anak bisa sing tuwe. Ya, atau sebaliknya. Ya, wong koi mati, anaknya gak ikhlaskan ini tentu tidak dikenal. Ini tidak dikenal. Jadi sepasrahkan bahwa kita harus ridho dengan takdir atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah yang panjenengan ningali bagaimana perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Beliau belum lahir sudah ditinggal wafat sudah bapaknya Abdullah. Sebetulnya itu usianya sekitar 7-8 tahun sudah ditinggal ibunya. Jadi sudah yatim piatu. Saya ngomong sini paman kakeknya dulu Abdul Muthalib mantan ibu paman Abu Thalib. Jadi kalau saya keramat bapak ibu kuntilan tapi nanti sekarang ini tetap kelas menerima dengan settingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus di antaranya takziah itu juga qadwal lil mayyit bil maghfirah, mendoakan ya mayyit almarhum almarhumah bil maghfirah supaya Allah mengampuni dosa-dosa. Jadi tidak hanya memberikan motivasi ya, akan ada pahala yang ditinggal,
tidak hanya sebatas mengharapkan supaya bersabar, ya, tapi mayitnya gitu mas, mayitnya gitu mas. Bilangin, sing saya pak cari lagi, jika panjenengan bertakziah, ya sadar ini, ya keluar dari rumah itu, syarat-syarat, monggo, syarat-syarat, monggo. Maafillahu wa dipimpin Yesus amin amin. Nah, itu laku saya sehingga takziahnya bisa maksimal. Karena memang sekali lagi jika seseorang sudah meninggal dunia itu bukan hanya doa umum, terutama dari ahli waris. Walil musab bi jabril musibah. Begitu juga, ya, arti takziah itu lil musab, bagi yang ditimpa musibah, bi jabril musibah, tentu akan diganti yang lebih baik. Ya. Jadi sekali lagi musibah yang dimaksud di sini tidak hanya kematian saja. Musibah oleh omang bokongan, panjenengan bisa memberikan takziah. Ya, coba tekan, insyaallah berkat ini. Ya, atau ketika kehilangan, ya, kehilangan sesuatu yang berharga dan lain-lain. Itu pengertian takziah. Terus hukumnya bertakziah itu satu disunahkan. Takziah itu aqaribil mayyit, ya, bertakziah dari kerabat-kerabatnya mayit. Lebih-lebih kerabatnya, ya. Ini kerabat-kerabat mayit disunahkan untuk bertakziah. Sebagai kerabat itu nama apa? Yes, pokoknya sih nama hubungan, melalui yang bisa dulu dewi. Bisa kerabat itu yang mahram, bisa yang bukan mahram. Misalnya termasuk, ya. Nah itu termasuk kerabat. Illa syabah al-ajnabiyah, kecuali wanita muda al-ajnabiyah yang lain. Walayu asyah, maka tidak disunahkan takziah illa zaujuha, kecuali suaminya, au maharimuha, atau yang semahram dengan ajnabiyah tadi. Jadi nulis saya lupa, ini katakan ya, lebih kawin, terus mantan itu suami yang meninggal dunia, jadi wanita muda, wis dadi lalu saya tempatan di rumah itu memang tidak ada siapa-siapa, ya, kecuali ya, si istri yang ditinggal suaminya. Nah itu bagi orang lain, ya, hukumnya tidak boleh bertakziah. Lebih-lebih menurut saya, ya, perempuan yang ditinggal wafat suami si ono masai, ya, sahidah, di ajnabiyah orang lain. Kecuali kalau yang satu mahram, atau nopo-nopo, yang satu mahram, kantor Nun Sewu, katakan Mbak Yukulo, bila wafat suaminya, saya bertakziah, tidak jadi masalah. Soalnya kalau masih satu mahram. Nah, kalau orang lain,
masyadah bukan makro. Terus fadluha, keutamaannya, warada, dan telah datang fiha, mengenai takziah ini, an Nabi SAW, dari Nabi kita Muhammad SAW, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yu'azzi akhahu, yang mau bertakziah, ya, yang mau memberi hiburan, ya, yang mau ini kolak pengertian takziah ini kok. Tidaklah dari seorang muslim yang bertakziah kepada saudaranya, ya, di musibah yang ditimpa musibah, illa kasahu min qulalil karamah yaumil qiyamah, kecuali Allah nanti akan, ya, memakaikan min qulalil karamah, dari perhiasan-perhiasan kemuliaan yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Antara keutamaan takziah. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan perhiasan-perhiasan kemuliaan pada hari kiamat. Di sini Nabi tidak menjelaskan perhiasan-perhiasan kemuliaan itu apa. Soal hasil pokoknya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Terus waman azza, dan barang siapa yang bertakziah musawaban, ya, pada orang yang tertimpa musibah, falahu mithlu ajri, maka dia akan mendapatkan pahala persis seperti pahala yang diterima oleh yang tertimpa musibah. Jadi semakin besar musibah yang dihadapi dan dia itu menerima, bersabar, maka semakin besar juga pahala yang dia terima. Jadi pahala sabar itu apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ganjaran yang sabar itu adalah bighairi hisab, tanpa hisab. Terus kalau itu saking besar, ya, saking besarnya. Jadi semakin besar musibah yang dia dapati, ya, dan dia mau bersabar, ikhlas, ridho, maka semakin besar pahalanya, ya. Dan ketika panjenengan bertakziah, menghibur, ya, menyampaikan pesan-pesan yang baik, ya, maka yang bertakziah tadi mendapatkan pahala persis seperti sahibul musibah. Kalau mungkin panjenengan takziah aku sekitar 3-4 minggu yang lalu, bulan lalu lah, wonten kejadian kecelakaan teng Boyolali. Panjenengan ngerti betul, terjadi kecelakaan Boyolali. Nah itu, ya, ternyata orang Surabaya nggak ada sekolahan, ini SD apa? Darul Falah, daerah Karilong. Ternyata menjago kok. Sami-sami dijawab sekolahan Khadijah. Itu berangkat naik elf kali buru-buru. Ada beliau ini yang termasuk pemilik sekolah itu, otomatis tengah jam, posisi tengah jam. Nah itu yang meninggal dunia ada 6 kecelakaan, bapaknya wafat, istrinya wafat, putranya 9 bulan wafat, adiknya
bulan wafat. Jadi total orang 6 setunggal kali karena justru supir selamat. Kejadian jam 3 pagi. Nah ini musibah besar nih. Coba bayangkan pada mereka kurang itu menjauhi siman nembe yo balik ke umroh diizinkan Gusti Allah istrinya hamil sampai baru 9 bulan sudah diambil lagi oleh Allah Subhanahu. Lah kayak kalau ini sebetulnya saya kata apa ini bodoh. Terus kalau ini bukan nyambang ini posisi di atas kasur, di atas ranjang. Malah motor sing mencetak sampai 100 meter. Jadi yang viral itu suaranya si kepala sekolah. Lah sekali lagi ini ujian besar. Bapaknya wafat, istrinya meninggal, kronik, akhirnya bahkan dari mas-masnya yang masih kerabatnya itu ya ono sing ya kakinya ya, walaupun hidup tapi ya ono sing atau cingklang ya begitulah ya. Nah ketika tertimpa musibah besar-besar katanya itu kesempatan untuk bertaksiah. Kenapa? Karena hadis Nabi Muhammad SAW ini jadi barang siapa yang bertaksiah dia akan mendapatkan pahala seperti sohibul musibah. Nah, jadi penak panjenengan gak kena musibah, tapi asal pahala seperti yang terkena musibah. Cukup dengan bertaksiah. Terus sampai saat ini proses pemulihan. Terus waman asya tukla usia burdan fil jannah, dan barang siapa yang bertaksiah dan pada orang yang kesusahan usia, maka dia akan dipakaikan burdan selimut fil jannah di surga. Di sini intinya pokoknya kemuliaan lah, keutamaan bagi yang mau bertaksiah. Ya kadang-kadang awak diri ini orang dibanding iman, maksud maksud haji, wah berlomba-lomba untuk sabar, tapi ketika tertimpa musibah ini kadang-kadang panas. Padahal ketika melihat keutamaan-keutamaannya, ya sepertinya tidak sebanding dengan reputasinya. Terus waktunya bertaziah itu kapan? Min ba'di tafdi ila thalathati ayyam. Sesudah mayitnya dipendem, ya, dikubur. Ila thalathati ayyam lil hadir, sampai 3 hari bagi yang tidak bepergian. Nah, ini lupa sunnahnya dulu ya. Saja ini sunnahnya itu mantep dikubur baru tak. Jadi bukan mayit ketika masih di rumah. Ya otomatis nempatnya dengan toko sampai kanan gitu loh, kosong dari balik dikubur gitu. Maksudnya ini yang mungkin suatu aku betul dia tidak bepergian jauh tapi sewa ya lumayan lah, jauhnya lumayan koncoraken ya monggo. Kalau mau bertaksiah itu disunahkan sesudah dikubur sampai berapa hari? Ila thalathati ayyam, sampai 3 hari. Ini apa Senin ya, Selasa atau Kamis lagi. Walil ghaib, dan bagi orang yang ghaib, artinya orang yang bepergian, kapan disunahkan bertaziah? Min qudumihi,
dari datangnya, ya, dari datangnya dia itu boleh disunahkan. Ya sampai berapa 3 hari. Jadi hitungannya dari datangnya dia. Ya, waktu kurang ba'da dan dimakruhkan ya, sesudah 3 hari ke atas. Makruh tambah untuk ini. Ya, kecuali ini harus mentok. Ya, nomor malik mau sakit. Ya, di atas 3 hari baru bisa bertahsiah. Ini bukan nomor makruh, tapi dari segi pahala masih lebih besar pahalanya. Ya, bukan berarti harus mandi dulu terus juga harus bertahsiah. Ya, bukan. Ya, tetap disunahkan bertahsiah. Cuma ini mau langsung saya maksimal ya. Terus sighatu ta'ziyatil muslim bil muslim. Sighat ya, takziah apa yang diucapkan ya bagi yang bertakziah ya, kepada yang tertimpa musibah. Bahasa Arab ini aqwamallahu ajrahum. Ya, aqwamallahu ajrahum. Semoga Allah ya mengagungkan ya pahala. Artinya apa? Semoga Allah memberi pahala kepada kamu yang besar, maksudnya begitu. Aqwamallahu ajrahum. Ini bahasa Arab. Kata sahabat panjenengan ya, sekali lagi tidak hanya ditinggal ya, wafat saja. Pokoknya musibah-musibah nomor, makoboman, kebanjiran, ya alam tsunami, ya. Jadi sighotnya panjenengan bisa menyampaikan aqwamallahu ajrahum. Semoga kau diberi pahala besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau aksana azab, ya, semoga Allah memperbagus cobaan ini. Ya, artinya apa? Semoga akan diganti yang lebih bagus dari Allah. Wa ghafara limayyit, wa ghafara limayyitik, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa mayit. Ya, mayitku maksudnya ya sing ditinggal itu ma'al musofa beserta salamnya. Nah, jadi katanya monggo ya, datang ketika masyarakat monggo aja. Ya, nek wonten saged bahasa Arab, bahasa Indonesia boten apa-apa wis dimuji ya pangeran ini Pak. Semoga makhluk bisa terjadi ampuni oleh Allah, kebaikan-kebaikannya diterima oleh Allah, tempatkan ya di tempat yang mulia. Jadi kami salaman roh, ya, tapi juga ada ucapan yang disampaikan kepada sohibul musibah. Syukur-syukur gak salaman roh tapi wonten panjenengan boten saged waktu sekali sowis menyampaikan langsung panjenengan tulis ya nang ngapura minum panjenengan tulis boten apa semoga kados ning panjenengan diundang acara resepsi nggih buwan semoga nggih napa dalam membangun rumah tangga meraih sakinah mawaddah warahmah. Nah ini ngoten. Semoga keluarga yang ditinggal kesabaran, ketakwaan, makhluk yang bisa diampuni. Mantap, apa? Terus hukum buka, hukum menangis. Ketika orang tertimpa musibah, malah menung kerabatnya, dan saya musibahnya itu nangis. Hukumnya Allah. Yang pertama jaizun boleh. Qoblal maut wa ba'dahu, baik sebelum meninggalnya ataupun sesudah. Nah, ini kita tetap menopok. Ya, tentu yang dimaksud nangis ini bukan nangis ini sebagai mata Pak. Oke, contoh ketika panjenengan ningali, mungkin putra jenengan atau mungkin bapak kita, ibu kita, orang-orang terdekat kita, dalam keadaan sakaratul maut. Ya. Terus panjenengan menangis, ya, terlebih
eling jasa dari yang bersangkutan. Benar-benar dan maut, wafat, dan begitu juga setelah meninggal. Ya, kan tadi memang meninggal, menangis, sedih, tidak jadi masalah, boleh. Masalah. Sing boten nansal ini hukum nabi wan nauhi wal jazai haram. Kalau nadab itu adalah takdiru mahasilil mayyit bi adatin nida, menyebut-nyebut kebaikan si mayit, tapi nyebut-nyebutin itu bi adatin nida, dan memanggil-manggil, aduh pelindungku, atau wasida, aku majikanku, nangis-nangis gitu. Aduh, pelindungku semati lah, pelindungku karena Allah. Biasanya kayak aku catat, gitu. Ya katakan ayat sebagai tulang punggung, ya keluarga meninggal. Semua nangis sambil, oh, kalau ayah ya Allah, awak dewi sore ya ayah. Nah, ini gua harus ya begitu juga. Ya, majikan, aduh majikanku mungkin pembantunya merasa nyaman dengan majikannya wafat, ya, nangis, ya, dengan menyebut kebaikan, tapi bukan kebaikan yang disunahkan, ya, justru seolah-olah dia itu bukan bisa itu pergolong ini. Nah, ini gue buat tenang. Terus wanau rafusot bin nadbi, mengangkat atau meninggikan suara, mengeluh. Ini kok bagus nangis, nangis apa ini cerdik kok bagus nangis. Hanya sebatas kemauan dan kesenangan mata aja. Lebih-lebih ini berdusol, memukul-mukul dada, air kocok atau wajah. Nah, ini termasuk salah satunya wajah mukul-mukul. Dadanya dipukul-pukul. Nah, ini salah satu bentuk tidak menerima dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hukum tenang sah, hukumnya haram. Atau sengabutan pak, ngabutan orang-orang Syiah setiap tanggal 10 Muharram itu biasanya memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyid Husain. Jadi putranya Sayyidina Ali, cucunya Nabi itu Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina Husain ini mati terbunuh di Karbala. Mati terbunuh. Terbunuhnya Masya Allah, lehernya panggang, jadi lepas sudah kepalanya, terus lidahnya digedolkan, wangkatnya dan diberikan kepada waktu itu ya, yang menguasai adalah Yazid bin Muawiyah. Nah, orang-orang Syiah ini kan sangat-sangat mengagungkan Sayyidina Ali, sehingga putra-putra Sayyidina Ali, Hasan Husain, ya lebih Husainnya ketika meninggalnya seperti ini. Nah, orang-orang Syiah itu biasanya ya, tanggal 10 Muharram itu keluar di jalan-jalan raya, bahkan ada yang Karbala itu sendiri, ya, itu menyayat-nyayat tubuhnya. Bahkan menurut syariat mereka, semakin banyak darah yang keluar, semakin banyak pahala yang dia dapat. Alasannya apa?
supaya merasakan apa yang dirasakan oleh Husain. Nah, kalau memukul-mukul saja wajah, dada, itu termasuk haram. Nah, terus bagaimana dengan menyayat-nyayat? Nah, dengan tinggal ini, pusing sendiri, darah itu ya sekeleteran. Nonton pakaiannya sampai darah topis. Itu hukumnya haram dan menurut saya tidak akan ngefek kepada Husain itu sendiri. Justru yang dibutuhkan kita takziah itu dengan mayit. Jadi mendoakan mayitnya itu lebih bermanfaat daripada ini termasuk niat ini memukul-mukul badan, memukul-mukul tubuhnya, bahkan sampai menyayat-nyayat. Itu sekali lagi tidak disunahkan bahkan diharamkan karena menyakiti diri sendiri tenang. Nah, saat ini menurut saya tidak usah dibunuh koyok-bunuh. Sayyidina Hasan itu terbunuh karena diracun. Berarti memang kepingin ngerasa langsung dirasakan diracun. Nah, jadi tidak bisa. Syariat seperti itu tidak benar. Sayyidina Utsman mati sudah terbunuh. Malah pas sholat subuh. Sholat subuh pas baca Al-Quran. Jadi Al-Qurannya Sayyidina Utsman itu sampai sekarang ya ada. Sehingga darah itu pas beliau mengaji. Berarti nek ngono ya repot. Nah, makanya di sini saya lagi itu tidak disunahkan. Tapi nek nangis sekedar sedih itu buat ngono. Lebih orang yang ketika ditinggal wafat orang yang alim, ya ini panjenengan, monggo panjenengan, ya sedih maklum. Kurang berapa menit? 3 menit. Wonten pertanyaan ngomong. Kalau ada misalnya orang meninggal itu kalau nggak salah ada hadis itu tidak di rumahnya tidak boleh menyalakan api, itu maksudnya apa? Di rumahnya tidak boleh menyalakan api. Ini sakit pun di wajahnya. Baca itu mungkin dalam arti itu memasak gitu. Memasak-masak. Nah kalau selama ini tidak pernah menjumpai memang itu belum ada sih. Ya yang jelas ketika ditinggal wafat seorang yang kita cintai, yang dimaksud apa tidak diperbolehkan itu jadi jiwa satu menyebut kebaikan si mayit tapi ini seolah-olah itu bergantung hidupnya bergantung pada si mayit itu menangis terus menangis dengan mengangkat suara yang tinggi mengeluh. Nah itu menangis terus memukul-mukul itu tidak boleh. Nah ada pun seperti murid di kompor kasarnya ini tak masak ya berapa hari saat menikah jadi kalau menurut seperang jadi manggil lo Pak Tosi jadi memang monten hadis yang jelas kalau memang itu ada insya Allah kita tinggi hadis itu beri monten larangan-larangan menghidupkan api
terus memiliki disunahkan juga kerabat-kerabat, ya, terus tetangga samping kanan kiri, an yusliku ta'aman, menyediakan makanan di akhir masjid, ya, al-amrobi fi yaumi wa lailati, pada harinya atau pada malam. Jadi tonggo ini makanya biasanya Pak mungkin ketika penjenengan takziah, ya terkadang ono sing minyak, ono sing beras, ya ono sing apa, ya ada yang memiliki justru yang disunahkan itu adalah tonggo samping kanan kirinya, ya, dan juga kerabat-kerabatnya. Nah, adapun sohibul musibah, nah, memang biasanya sohibul musibah itu ya ketika ditinggal wafatnya itu menerima tanggung pusing masa itu biasanya kerabat-kerabat katakan menyediakan makanan untuk nanti dikembangkan lagi kirim umum atau untuk orang yang berkasihan yang wow buatan apa jadi tidak syukur-syukur dan tonggo ini wow wis atau dari kerabatnya wis tak handle lagi, ya handle wis awam fokus terima tamu ya jelas ini pakai tamu ini sing ini aku sing urus ini buatan apa ya sama di saja. Ya, berarti ini sudah kita selesaikan. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita masuk bab kita zakat, tentang zakat. Ya, ini sih merasa bab zakat. Warna bab haji gitu ya. Ini sambut imawan bermanfaat baik kita akhiri ke kamar majelis subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.